banyak hal yang bisa kita gali gitu ya untuk anak saya pribadi gitu. Saya ingin anak saya ini dia tumbuh dengan kemauannya, dia tumbuh dengan potensinya, dia tumbuh dengan kebahagiaan yang dia pengen gitu. Nama saya Buana Alamsyah. Kalau teman-teman yang kenal saya mungkin manggilnya Ubun. Saya orang Bandung karena lahir dan tinggal di Bandung. Kuliah jurusan pendidikan fisika. Sekarang memang terjun ke dunia pendidikan. Pernah di sekolah formal, tapi beberapa tahun belakang ini saya di dunia non formal. Jadi guru memang bukan cita-cita, karena hanya pengen kuliah aja di PTN. Setelah berjalan sekian waktu, saya menyadari bahwa ternyata ya ada yang perlu saya sumbangkan di dunia pendidikan gitu. Jadi ya akhirnya terjun ke dunia pendidikan. Ikut gabung di sebuah bimbingan belajar di daerah Cianjur, hijrah lagi ke Bogor. Dari Bogor saya pulang lagi ke Bandung. Di Bandung juga sama, masuk ke dunia pendidikan. Saya kerja sebagai seorang guru di sekolah formal kurang lebih 8-9 tahunan, kemudian resign dan saya terjun ke dunia non formal. Dulu tuh ada energi yang menurut saya tidak tercurahkan di dunia formal gitu ya, karena banyak sekali hal-hal yang ya mungkin orang-orang pendidikan di formal tahu seperti apalah pendidikan formal. Oh mungkin di dunia non formal energi saya bisa keluar semuanya gitu ya. Jadi akhirnya saya belajar banyak dan akhirnya ya sampai sekarang menekuni pendidikan non formal. Dengan perubahan-perubahan sistem pendidikan yang ada sekarang, kita sudah tidak lagi membedakan mana sekolah formal maupun sekolah non formal. Hanya pelaksanaan kesehariannya yang berbeda. Kalau di sekolah formal itu sudah kaku, masalah jadwal, masalah pelajaran, terus kemudian evaluasinya dan sebagainya gitu. Tapi kalau di dunia non formal, kurikulum sama, kita pakai kurikulum 2013 dari pemerintah, tetapi penyampaian, terus bagaimana kita mendesain sebuah pelayanan pendidikan ke para peserta didik, itu diberikan keleluasaan yang menurut saya sangat cocok gitu untuk dunia pendidikan di Indonesia umumnya gitu. Ketika saya membaca buku dari Gardner tentang masalah intelijensi, bahwa orang-orang selalu berpikirnya bahwa oh ternyata kecerdasan itu ada otak kanan, ada otak kiri dan sebagainya. Terus kemudian kecerdasan diukur dengan IQ dan sebagainya. Tetapi ketika saya baca buku Gardner, Gardner bilang bahwa manusia itu unik. Manusia itu unik, satu dengan yang lainnya berbeda. Guru juga sama unik gitu ya, satu dan yang lainnya berbeda. Terus kenapa harus diukur oleh alat ukur yang sama? Padahal menurut Gardner itu setiap orang itu mempunyai intelijensi yang berbeda-beda. Makanya Gardner dia bikin buku yang tentang multiple intelligence. Jadi intelijensi setiap orang itu berbeda-beda. Mana yang lebih dominan itu akan berbeda. Kalau di dunia pendidikan formal kita tahu lah ya, SD, SMP, SMA mereka belajar mata pelajaran yang lumayan banyak, bahwa setiap anak yang pintar itu adalah ketika nilai matematikanya 90, 100 gitu, atau mata pelajaran IPA-nya yang di atas 90 atau 100. Melupakan bahwa ternyata ada anak juga yang berprestasi di mata pelajaran yang lain, olahraga, di seni dan sebagainya, tetapi tidak bisa disebut pintar gitu. Ya, di dunia non formal gitu ya, ada
Ada yang namanya pemberdayaan, ada yang namanya keterampilan, dan setiap peserta didik boleh memilih gitu. Jadi saya ngelihatnya, oh iya, ini potensi apa yang dipunya peserta didik, ya bisa maksimal. Ya saya karena ngelihat begini, karena eh, banyak hal yang bisa kita gali gitu ya untuk anak saya pribadi gitu. Saya ingin anak saya ini dia tumbuh dengan kemauannya, dia tumbuh dengan potensinya, dia tumbuh dengan kebahagiaan yang dia pengen gitu. Jadi salah satu tujuan pendidikan yang saya ingin terapkan adalah yang berbasis keluarga, terus kemudian saya dengan istri juga bersinergi untuk membuat kurikulumnya, sehingga ya mudah-mudahan kedepannya anak saya bisa menjalankan hidupnya itu dengan bahagia sesuai dengan potensi yang dia miliki gitu. Lembaga non formal yang kami bikin gitu ya, rancangannya itu sebetulnya ingin memaksimalkan potensi setiap peserta didik. Itu tadi backgroundnya karena saya dipengaruhi oleh multiple intelligence yang digagas oleh Gardner. Nah, Gardner ini sebetulnya ketika dia berbicara multiple intelligence itu sekitar tahun 80-an. Tapi ya saya baru tahu itu di 2000 kesini lah gitu, 2015-an lah gitu. Nah, saya sangat antusias, saya pengen bahwa di lembaga kami gitu kalau ada peserta didik itu ya sudah sesuai dengan potensi dan minat bakatnya yang dia pengen gitu. Hal-hal yang lainnya ya mereka cukup belajar hanya sebagai pengetahuan. Kalau di kurikulum non formal itu sebetulnya secara garis besar masih ngikutin kurikulum 13 yang dari pemerintah, di mana kalau untuk mata pelajaran itu tidak jauh berbeda lah dengan sekolah formal gitu ya. Tapi di pendidikan non formal itu ada aspek pemberdayaan sama keterampilan yang memang itu jadi ciri khas masing-masing lembaga gitu. Nah, salah satu contohnya di lembaga kami untuk pemberdayaan itu selain kita berbicara leadership, kita berbicara entrepreneur, kita berbicara masalah public speaking dan yang lainnya gitu. Kita terapkan di situ gitu. Terus sedangkan untuk keterampilannya kalau untuk di lembaga kami memang masih terbatas, belum menyediakan banyak gitu ya. Tapi ada beberapa kolega yang mau bantu kita, akhirnya kita buka untuk keterampilan desain grafis, untuk fotografi, terus kemudian komputer, dan yang paling menarik itu adalah setiap anak boleh memilih gitu, boleh memilih mana yang mereka sukai gitu. Lembaga yang kami bikin namanya adalah PKBM Arda Nutrisatya. Ya harapan saya gitu ya secara pribadi harapan saya itu bahwa kurikulum mungkin nanti kedepannya saya harapkan memang berbasis multiple intelligence, bahwa setiap anak berhak mengembangkan potensi dan minat bakatnya, walaupun tidak memungkiri bahwa knowledge yang lain ya, mata pelajaran yang biasa di sekolah diajarkan itu memang perlu gitu sebagai pengetahuan, tetapi jangan sampai juga mematikan potensi minat dan bakat anak gitu. Ya mudah-mudahan nanti para orang-orang yang kompeten di bidang kurikulum untuk nasional juga bisa memikirkan hal itu.